Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu semangat, selalu setia dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer dalam keadaan sehat sambil menunggu adanya keputusan pemerintah untuk mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting sebagaimana biasanya kita share kalau ada informasi penting maka kita sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada satu informasinya Bapak Ibu bahwa revolusioner P3K paruh waktu untuk 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia. Nah, ini dikatakan revolusioner karena apa? Tentunya itu adalah hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Seterusnya, apakah 2,3 juta tenaga honorer ini yang telah terdaftar dalam database BKN semuanya tercover bisa menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini? Juga hal ini mesti kita ketahui. Nah, Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe serta komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar gembira bagi 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia, di mana hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah mengumumkan status kepegawaian baru yang revolusioner, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini suatu hal yang wajar kalau berbagai solusi dipikirkan oleh pemerintah demi nasib para honorer yang ada di Indonesia saat ini. Ingat bahwa satu hal yang ditemukan oleh pemerintah melalui Menpan RB yaitu revolusioner jabatan baru bagi pegawai honorer non ASN, dan ini nanti akan dicetuskan pada waktu yang telah ditetapkan yaitu P3K paruh waktu. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada para tenaga honorer yang selama ini bekerja tanpa jaminan status kepegawaian yang jelas. Jadi supaya jelas kepegawaiannya, pekerjaannya juga, statusnya juga, karirnya juga, demikian dengan penghasilannya, maka wajar kalau pemerintah berupaya keras menempuh berbagai solusi yang sifatnya revolusioner dalam hal baru untuk mengangkat honor menjadi aparatur sipil negara. Jadi dalam rancangan Undang-Undang RUASN yang saat ini sedang direvisi dan akan segera menjadi Undang-Undang ASN, terdapat landasan yang kuat bagi perubahan ini. Nah, tentunya hal ini yang perlu kita tahu Bapak Ibu ya, kira-kira apa landasan yang kuat terkait dengan hal tersebut. Di sini disampaikan bahwa P3K paruh waktu bukan hanya sekedar pengganti status honorer, tetapi juga menawarkan fleksibilitas dalam jam kerja. Ini berarti para tenaga honorer nantinya bisa lebih leluasa menyesuaikan jadwal kerja dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan. Bidang-bidang seperti cleaning service, sopir, guru, dan tenaga kesehatan termasuk dalam skema P3K paruh waktu. Nah, dalam arti apa ini Bapak Ibu? Nanti ini diejak ya atau disesuaikan dengan porsinya masing-masing ya. Tentunya seperti guru dan tenaga kesehatan itu tidak mungkin paruh waktu. Tetapi mungkin seperti cleaning service, nah inilah nantinya yang akan mungkin dipertimbangkan menjadi ASN paruh waktu atau P3K paruh waktu. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga honorer yang telah lama mengabdikan diri dalam sektor-sektor tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka suatu hal yang wajar kalau mereka diperhatikan dalam bentuk pengangkatan menjadi ASN.
Dengan adanya P3K paruh waktu, kini mereka dapat mengisi posisi-posisi tersebut dengan jaminan kepegawaian yang pasti. Tentu saja implementasi P3K paruh waktu tidaklah mudah. Masih ada beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi, seperti pembahasan mengenai formasi dan mekanisme penggajian. Jadi pembahasan lebih lanjut akan menjadi kunci keberhasilan implementasi ini, agar semua berjalan lancar sesuai dengan harapan. Bagi para calon pegawai yang ingin diangkat sebagai P3K paruh waktu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kriteria ini yang wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer, ini harus ya, karena apabila tidak, maka ini akan menjadi suatu kendala pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Maka untuk itu himbauan kepada Bapak Ibu dengan tegas disampaikan bahwa semua persyaratan wajib dipenuhi. Kriterianya, mekanismenya juga itu wajib ya. Karena tanpa semuanya itu tidak ada faktor pendukung pengangkatan Bapak Ibu menjadi ASN. Jadi mereka harus belum mencapai batas usia pensiun. Itu salah satunya Bapak Ibu. Tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pegawai negeri sipil atau PNS di instansi tempat mereka bekerja. Nah, ini satu hal ya. Tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pegawai negeri sipil atau PNS di instansi tempat mereka bekerja. Kemudian, memiliki rekam jejak disiplin atau kinerja yang baik. Kemudian, memenuhi syarat pendidikan minimal yang ditetapkan, serta lulus dalam seleksi yang telah ditentukan. Ini semuanya adalah ketentuan-ketentuan yang mesti harus ditempuh dan dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer nantinya. Nah, tentunya ini ada hal baru Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan poin kedua. Ya. Yang pertama tadi harus belum mencapai batas usia pensiun. Itu sesuai ketentuan. Ya. Poin keduanya, ini sepertinya hal baru ya. Tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pegawai negeri sipil atau PNS di instansi tempat mereka bekerja. Artinya, maksud dan tujuan penerapan poin kedua ini Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu honorer nantinya, atau Bapak Ibu honorer itu bekerja sebagai honorer, dan diangkat menjadi ASN nantinya, itu bukan karena hasil nepotisme. Maka di sini disampaikan satu hal bahwa, bagi honorer yang mau diangkat menjadi ASN, tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pegawai negeri sipil atau PNS di instansi tempat bekerja. Nah tentunya kalau ada berarti ini adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan ya. Berarti tadinya diangkat sebagai honorer berarti itu atas dasar nepotisme. Dan hal-hal lain termasuk rekam jejak disiplin atau kinerja yang baik. Tentunya itu nanti dibuktikan oleh berbagai keahlian dan skill Bapak Ibu setelah diangkat menjadi ASN. Keputusan untuk menerapkan P3K per waktu ini bertujuan untuk mencegah PHK massal bagi tenaga honorer dan menjaga pendapatan mereka agar tetap stabil. Selain itu, langkah ini juga membantu pemerintah mengendalikan pengeluaran anggaran yang tidak terkendali. Jadi dalam perjalanan panjang menuju implementasi P3K per waktu ini, kerjasama yang baik antara pemerintah, DPR RI, dan berbagai pihak terkait sangatlah penting. Mengingat dalam hal memikirkan solusi terkait dengan honorer, ini bukan kewenangan satu pihak saja, tetapi kewenangan berbagai stakeholders dalam hal mengambil satu keputusan sebagai solusi terbaik. Dengan dialog yang konstruktif dan pengambilan keputusan yang berpihak kepada kepentingan terbaik, para tenaga honorer diharapkan P3K paruh waktu dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua yang terlibat. Namun perlu diingat bahwa tidak semua golongan tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kenapa? Karena dibatasi dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti tidak lebih dari usia pensiun, kemudian kehadiran secara berturut-turut selama 3 bulan, seterusnya tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin, dan tidak terlibat dalam kasus kejahatan.
Dengan adanya P3K paruh waktu ini, diharapkan bahwa honorer honorer yang telah berjuang keras selama ini akan mendapatkan pengakuan yang pantas dan masa depan yang lebih cerah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan ingat bahwa satu syarat yang baru dimuat terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN per waktu ini, yaitu tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pegawai negeri sipil di instansi tempat mereka bekerja. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.